Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, upacara hari lahir Pancasila yang digelar di Pendopo Puri Kasepuhan, Dusun Kerajaan Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, pada Selasa pagi 1 Juni 2021. Upacara ini berbalut budaya Jawa nan indah sehingga menjadi pemandangan menyegarkan dan penuh hikmat. Upacara yang dipimpin langsung oleh Bapak Supono ini yang tak lain sebagai pengemban Yayasan Semar Indonesia Mesem atau Semangat Rakyat Menginspirasi Semesta. Karena masih dalam masa pandemi, maka sejumlah peserta maupun komunitas dibatasi tak lebih dari 50 orang. Acara ini dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas leluhur budaya Jawi, serta mantan Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiatmoko. Yang menarik dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini, lambang burung Garuda Pancasila, bendera merah putih sebagai simbol, serta sesaji dan tumpeng sebagai wujud persembahan budaya Jawa. Proses upacara selesai diteruskan dengan kenduri Pancasila di Pendopo Puri Kasepuhan. Beberapa tumpeng disajikan, wejangan dan doa disampaikan oleh sesepuh dan pemangku Puri Kasepuhan, yang tak lain sebagai pengemban Yayasan Semar Indonesia Mesem atau Semangat Rakyat Indonesia Menginspirasi Semesta. Untuk terus melestarikan dan merawat arti dari Pancasila, juga semata sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air Indonesia serta alam semesta. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada suasana yang berbahagia ini. Tidak lain, kita semua hadir di sini untuk bersama-sama memperingati Hari Lahir Pancasila, di mana kita Indonesia, kita Pancasila. Untuk lebih jelasnya nanti akan bersama-sama kita ikuti bersama. Untuk di awal, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kan bulan Gunawan ini kita setuju sama kan pun oh satu ngawontenaken wilujengan milujenge lahiripun Pancasila.
dene kita sedaya ngrakit sekul Brokoh jenang Sekar Setaman Tuwin Sekar Konyoh menika sedayanipun minangka rerampenipun sejo kangge maujudaken sejo niati kita wilujengan milujenge utawi mbrokohi lahiripun Pancasila kleres tanggal 1 Juni 2021. Pramilata kita wilujengi mugi-mugi sageta ndadosaken dasar panutaning para kawula sagunging para kawula saindenging bawana ing sak lami-laminipun. Salajengipun sekul Brokoh menika kadamel ngabekti dumateng Gusti Kang Murubeng dumadi pramila kita sedaya tansah sedaya tucas ngabekti mugi-mugi anggen kita tumitah ngawula gesang wonten alam praja katebina godha rencanane celakna kanugrahane tansah ginanjara wilujeng ing sak lami-laminipun. Salajengipun ugi kadamel nyumerapi yang Bagindo Iyas Twin yang Bagindo Kilir yang Bagindo Iyas kang rumeksa ing daratan yang Bagindo Kilir kang rumeksa ing toya pramila kita sumerapi bilih wonten tuni lepat kita sedaya saha sak pawong rencang kita anggenipun ngginakaken kajeng ron toya sacekaripun kadamel ngrakit wilujengan menika amaring ana pangapura salajengipun tansah amaring ana idi pangestunipun ingkang wilujeng. Kang saaturan malih kadamel mumule saha memetri yuang kali risang deng pengulu luduk rikala pinanggi pinangsuk manjing waraga pramila dipun mumule saha dipun pepetri mugi-mugi kawilujengan gesang kita sedaya tansah kajagya sarinane sawengine kajagya ngajeng utawi wingking kajagya kanan utawi kering kajagya ngandhap dugi sak penginggilipun. Ugi kadamel milujenge tumuruning wahyu cakraningrat ndungkap jaman adil nggih adiling rasa kamanungsan ing saindenge Nuswantara wiwit sakmenika dumugi ing sak lami-laminipun. Salajengipun mandhapipun dhateng Sekar Setaman menika kadamel nyiram Sri Danyang Semara Bumi geni banyu angin mugi sageta andadosaken ayem lan tentremipun sedaya kawula dasih ing saindenging bawana wit sakmenika dumugi ing sak lami-laminipun. Mandhapipun dhateng jenang abrit pethak saha sedayanipun menika kadamel mumule saha memetri Ibu Bumi kang dados panutan kita mugi-mugi sageta ndadosaken katentreman kawilujengan kita sedaya wiwit sakmenika dumugi ing sak lami-laminipun. Mandhapipun dhateng Sekar Konyoh menika kang sak wangsul dumateng sekul Brokoh kang saaturan kadamel mumule saha memetri Windu catur cinaturing warsa 8 wilangan candra cinandrane 12 kawelasan wuku tridasa kadasa tinarinten dinten 7 pekenan gangsal kebratipun sekawan
pramila ta dipun mumule sadaya putri mugi-mugi anggen kita ndharmaaken gesangipun wonten ing beban agung mugi tansah kaparingana ning enget tinuntun dumateng margi ingkang leres ing sak lami-laminipun. Gangsal panceripun lenggah wonten ing dinten Selasa Pon. Pramila ta dinten Selasa Pon taun 2021 menika dipun sumerapi utawi dipun mumule saha dipun pepetri inggih kadamel mbrokoi utawi milujengi lairipun Pancasila. Mugi sageta andadosaken dasar panutan kita ing sak lami-laminipun sageta ndadosaken tinuntun dumateng margi ingkang leres ing sak lami-laminipun. Lan sandang kang murakapi peparing rejeki manungsa kang Awiknawastu Purnama Sidhem. Ong wilaheng awiknawastu Purnama Sidhem. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam mulia untuk semesta alam dengan seluruh isinya. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini saya selaku pengemban Yayasan Semangat Rakyat Indonesia Menginspirasi Semesta atau Yayasan Semar Indonesia Mesem bersama dengan komunitas Bumi Petri Tapanrejo yang diemban oleh teman saya, sahabat saya mulai kecil, yaitu Mas Bambang Supo yang duduk di belakang saya. Pada hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila, yaitu 1 Juni tahun 2021, yang pada hari ini peringatan hari lahirnya Pancasila genap berusia 76 tahun. Yang 76 tahun yang lalu seorang putra Nusantara, putra Indonesia, putra Sang Pajar, yaitu Insinyur Soekarno, yang telah membawa amanat leluhur Nusantara, leluhur Japa Dwipa Nusantara, yang
membawa nilai-nilai keabadian Gusti Kang Akarya Jagat yang kemudian oleh beliau dijadikan dasar Indonesia merdeka. Dan karena nilai-nilai keabadian yang ada di dalam 5 sila itu adalah kebenaran hakiki alam semesta atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan dasar Pancasila itulah Indonesia bisa membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing, yaitu kolonialisme Belanda. Dan dengan Pancasila itulah bangsa ini menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tetapi perjalanan agung nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai kebenaran hakiki Pancasila mengalami banyak aral melintang, yang itu semua adalah ujian dari bangsa ini untuk berproses menjadi bangsa yang benar-benar menuju ke jati diri sebagai bangsa, sebagai manusia yang bersumber dari Zat yang Maha Tunggal, yaitu Tuhan semesta alam. Dan pada hari ini saya Supono selaku pengemban Yayasan Semangat Rakyat Indonesia Menginspirasi Semesta pada 1 Juni tahun 2021 ini ingin menyampaikan beberapa hal yang saya pun sekedar menyampaikan. Dan peringatan 1 Juni yang akan saya sampaikan ini tidak lagi hanya untuk bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena sejatinya Pancasila itu sendiri mulai digelarnya manusia di muka bumi ini ada nilai keabadian yang ada di dalam Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno 76 tahun yang lalu adalah dari sila 1 sampai sila ke-5. Yang intinya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena itu sudah ketentuan, ketetapan, dan kepastian hukum Tuhan yang kekal abadi. Dan Pancasila adalah untuk mendamaikan, untuk menselaraskan, untuk menentramkan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, bahkan umat manusia di muka bumi ini. Karena sejatinya setiap diri manusia sudah ada nilai-nilai hakiki yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak bertuhan. Karena semua adalah kehendak dan ciptaan Tuhan. Bahkan yang melingkupi alam semesta dengan seluruh isinya itu adalah juga kehendak dan ketetapan dan ciptaan Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Zat yang Maha Tunggal. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mulai awal sampai kapanpun selama masih ada manusia yang tidak punya jiwa welas asih, jiwa kasih sayang,
jiwa saling menyayangi. Dan siapapun manusia, sekalipun yang disayangi hanya anak keluarganya, maka intinya adalah setiap manusia punya jiwa kasih sayang, punya jiwa kasih welas asih. Dan welas asih atau kasih sayang itulah juga inti dari kehendak Tuhan di dalam rangka mengendalikan seluruh ciptaannya di muka bumi, khususnya dan di semesta alam pada umumnya. Sehingga siapapun kalau sudah menjalin kasih sayang atau ikatan welas asih, maka tidak ada alasan siapapun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin bersatu. Dan siapapun yang manusia manapun, manusia agama apapun, manusia suku bangsa apapun, manusia negara manapun, kalau sudah saling menyayangi maka pasti ingin bersatu atau ingin menyatu. Dan kalau sudah menyatu dan bersatu, maka tidak ada kata lain, apapun masalah yang dihadapi bersama-sama itu adalah untuk musyawarah, untuk mencapai kemupakatan demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi keadilan bersama. Dan inilah yang saya katakan bahwa Pancasila adalah nilai hakiki, nilai ketauhidan yang tidak mengenal batas manusia, tidak mengenal batas agama, tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas suku, tidak mengenal batas sosial, tidak mengenal batas budaya. Karena Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu semua bersumber pada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Tuhan semesta alam. Kehadiran Pancasila adalah untuk melawan segala bentuk penindasan, bentuk penjajahan, bentuk penghisapan atas nama apapun. Maka dari itu pada hari ini saya sampaikan kepada alam semesta, kepada seluruh umat manusia, tidak hanya di Nusantara, tapi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mulai hari ini tatanan baru dengan gelaran baru, yaitu munculnya kesejatian setiap diri manusia yang dikejar banyak orang, yang dicari oleh banyak orang, tentang Satrio Piningit, tentang Ratu Adil. Hakikinya adalah Satrio Piningit, ya Pancasila itu sendiri. Sejatinya Ratu Adil adalah setiap manusia, tidak pandang bulu, laki perempuan, selama sudah akil balik sampai tua yang masih produktif, maka semua kedunungan Satrio Piningit semua harus bertindak sebagai Ratu Adil. Karena Ratu Adil adalah yang akan mengadili diri setiap manusia yang tidak menjalankan hukum-hukum dan ketetapan Tuhan Sang Semesta Alam. Kenapa Ratu Adil? Karena Pancasila yang digali oleh Soekarno dan hari ini kita peringati bersama di Pendopo Purwitosari Nusantara, Banjaran Jawi Sidoganti, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Telah mengatakan kepada manusia di muka bumi ini untuk kembali kepada kesejatian, kepada hakikat dari nilai-nilai semesta alam yang bersumber pada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang unsur-unsur 5 itu adalah
keabadian, kekekalan alam semesta itu sendiri. Dan hari ini kami menyampaikan ini tidak ada hubungannya dengan politik, golongan politik, kelompok politik suku, politik agama, atau bahkan politik negara. Tapi ini adalah kesejatian, keabadian, kebenaran-kebenaran hakiki yang bersumber pada Zat yang Maha Tunggal. Kalau 76 tahun yang lalu Pancasila adalah untuk merasto dur angkara murka kaum kolonialisme bangsa asing, hari ini seperti yang pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno sendiri, bahwa generasi ke depan yang dihadapi jauh lebih dahsyat karena adalah bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Bahkan perang terhebat adalah melawan diri sendiri, dur angkara murka yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga dengan munculnya Satrio Piningit yang sejatinya adalah ada pada diri setiap manusia, baik laki maupun perempuan. Dan munculnya Ratu Adil yang itu juga semua manusia yang akan mengadili dirinya sendiri atas dur angkara murkanya sendiri. Dan hari ini seperti hukum-hukum alam yang lain, bahwa seperti pergantian siang dan malam, malam dan siang adalah sebuah keniscayaan, sebuah ketetapan abadi yang tidak bisa dihadang oleh siapapun dengan atas nama apapun. Maka dari itu, apapun yang menyebabkan bangsa ini, bahkan dunia ini, yang menyebabkan penderitaan umat atau bangsa lain, atau masyarakat lain, atau orang lain, dengan alasan apapun, dengan atas nama apapun, maka itu berarti bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran luhur Pancasila yang seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu pula negara-negara yang juga melakukan imperialisme, kapitalisme, kolonialisme dalam bentuk baru, bentuk lain yang dikatakan new kolonialisme, maka pada hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya, maka sudah saatnya keluhuran, nilai-nilai luhur yang digelar 76 tahun yang lalu oleh Insinyur Soekarno dan hari ini kita peringati, yang sejatinya adalah semua sudah ada di setiap diri manusia di muka bumi ini, tidak laki, tidak perempuan. Karena tidak ada bedanya laki dan perempuan, semua punya nilai hakiki yang 5 yang saya sampaikan tadi. Sehingga bagi siapapun di muka bumi ini, kalau masih mengejar yang nama Satrio Piningit atau Ratu Adil dengan berbagai, maka ya Ratu Adil, Satrio Piningit semua sudah ada di diri setiap manusia. Tinggal bagaimana kita semua menjalankan betul-betul hukum-hukum yang penuh dengan welas asih, dengan kesadaran tinggi bahwa kita hidup ini benar-benar bersumber pada Zat yang Maha Tunggal dan semua adalah bagian dari kehendak yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa dipisah-pisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan, karena semua adalah satu ketentuan. Persoalan ada hal-hal yang itu membuatan, ya seperti yang ada di dalam Pancasila, yaitu dimusyawarahkan untuk semuanya itu tadi. Dan
penyebab semua ini karena keangkara murkaan, karena keserakahan, karena durangkara murka, dan karena sistem monopoli dan hegemoni. Maka munculnya Satrio Piningit yang namanya Pancasila yang hakiki dan judulnya Ratu Adil yang ada di dalam setiap diri manusia. Maka siapapun yang tidak menjalankan apa-apa yang ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang bertuhan itu tadi, maka risikonya adalah setiap manusia akan mengadili dirinya sendiri. Yang dikatakan Ratu Adil yaitu artinya memang setiap manusia akan mengadili dirinya sendiri. Roh sucinya, sukma sucinya akan mengadili dirinya sendiri. Jadi yang saya katakan bahwa gelaran 1 Juni hari ini yang kami gelar di Pendopo Purwitosari Nusantara ini tidak ada kaitannya dengan harta, tidak ada hubungannya dengan tahta. Karena tatanan pada hakikatnya menjadi sumber utama bagi siapapun pemimpin di muka bumi ini di segala tingkatan adalah untuk menata umat, untuk menata rakyat, untuk menata alam semesta. Dan ini sudah ketentuan, ini sudah ketetapan. Jadi gelaran 1 Juni yang kami gelar di sini dengan yang sangat, saya nggak mau mengatakan ini sederhana atau apa, tetapi saudara-saudara yang hadir di sini bisa menyaksikan, alam pun juga bisa menyaksikan. Dan semua juga tahu bahwa bagaimana sekarang keadaan alam semesta, tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah alam semesta sejagat raya. Dan kita pun sebagai bangsa, seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, nasionalisme kita bukan jenggo nasionalisme, bukan chauvinistik nasionalisme, tetapi adalah nasionalisme yang menjadi taman sarinya internasionalisme. Dan internasionalisme juga tidak akan bisa tumbuh subur tanpa taman sarinya nasionalisme. Artinya dengan gelaran Pancasila itulah tali yang bisa mengikat bahwa terjadinya perdamaian di muka bumi ini dan bersinergi dengan semesta alam. Karena juga bumi tidak ada langit, tidak ada matahari, tidak ada rembulan, sekalipun manusia-manusia super ada di bumi, maka juga bumi tidak bisa sendirian menjalankan tugas dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dengan kesadaran itulah mari untuk mencari ridho Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencari dukungan dari para leluhur agung Nusantara, bahkan hari ini leluhur agung jagat raya, supaya benar-benar ketenteraman untuk anak cucu kita benar-benar tercipta di muka bumi ini, tercipta di alam semesta ini. Tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini dengan alasan apapun, dengan atas nama apapun. Tidak akan ada lagi manusia yang tidak makan. Tidak ada lagi manusia yang tidak punya tempat tinggal. Tidak ada lagi manusia yang tidak punya pekerjaan. Tidak ada lagi manusia yang diberlakukan tidak adil. Tetapi yang ada, kalau toh ada tangis, adalah tangis bahagia semua umat manusia karena terrahmati oleh Tuhan semesta alam dan direstui oleh seluruh leluhur Nusantara dan leluhur jagat raya. Sehingga siapapun yang masih menerapkan praktek-praktek monopoli, hegemoni, bahkan mengatasnamakan apapun yang selalu menebar ke penderitaan, kesengsaraan, perpecahan, maka
berhati-hatilah, ketetapan Tuhan semesta alam sudah berjalan, dan hari ini dari Desa Tapanrejo, dari Pendopo Purwitosari Nusantara, Banjaran Jawi Sidoganti, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan kepada alam semesta, menyampaikan kepada seluruh umat manusia tentang nilai-nilai kasih sayang yang bersumber dari 5 hal yang sebenarnya mulai manusia pertama sampai kapanpun sudah ada 5 unsur itu. Maka siapapun yang tidak merawat secara bersama-sama maka akan berhadapan dengan ketetapan hukum-hukum Tuhan itu sendiri yang terdiri dari 6 anasir, yaitu anasir angin, api, tanah, air, matahari, dan kegoiban itu sendiri. Dan 6 unsur ini sekarang sudah, kalau kita merasakan, kalau kita ngolah rasa, maka sebenarnya ke-6 unsur ini sudah berjalan. Tetapi masih ada kasih sayang, ada kewelasan supaya kita semua kembali menyadari bahwa kita harus kembali ke yang digelar 76 tahun oleh Insinyur Soekarno, dan hari ini kita peringati, dan tidak sekadar diperingati tetapi kalau saudara-saudara semua dan semua yang mendengarkan ini, dan setelah ini pun saya secara khusus tadi sudah saya undang dari Banyuwangi Suatu TV, dan juga saya akan menyampaikan ini kepada dunia karena sudah diambang perang saudara, sudah diambang perang teknologi, dan alam pun juga sudah tidak bersahabat dengan kita semua. Dan semua itu bisa diminimalkan kalau kita bergandeng tangan bahwa semua adalah saudara, semua adalah sedulur. Bahkan tidak hanya sesama manusia, seluruh ciptaan Tuhan itu adalah saudara-saudara kita. Dan alangkah sombongnya kita manusia kalau kita tidak membutuhkan unsur-unsur yang lain. Dan itulah teguran yang paling keras dari alam semesta ini, karena kita manusia sudah melampaui kesombongan seolah-olah kita bisa sendiri. Bahkan teknologi hari ini sudah siap menghancurkan alam semesta jagat raya. Sudah siap membuat penderitaan umat manusia. Sudah bersiap untuk melakukan eksploitasi kepada umat manusia yang dianggap lemah. Tetapi hari ini saya sampaikan itu mimpi mereka, tinggal mimpi mereka. Karena intinya adalah kehendak Tuhan akan melawan kehendak rencana-rencana manusia yang tidak bersumber dari nilai-nilai yang ada setiap diri manusia. Yang kita sekali lagi benar-benar sebagai bangsa yang dirahmati tempat lahirnya seorang sosok manusia, yaitu Insinyur Soekarno, yang diberi amanat oleh leluhur, diberi amanat oleh alam semesta atas ketetapan dan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa untuk melahirkan Pancasila. Tetapi di tengah jalan Pancasila juga masih banyak, bukan diselewengkan artinya, tetapi memang masih banyak carut marut di sana sini. Maka dengan peringatan 1 Juni hari ini, dengan apa yang saya sampaikan tadi, mari kita selamatkan alam semesta, kita selamatkan Nusantara, kita selamatkan bumi. Karena kitalah manusia yang diberi wewenang penuh hancur dan tidaknya alam semesta, yaitu terletak pada tangan-tangan manusia. Lan sandangkan murakapi peparing
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berdiri